Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Gina Syahla. Saya Prasetya Daya Siaha. Saya Nida Yunita. Saya Panji Saputra. Kami akan mempraktekkan asam basa. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, asam basa sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sifat asam basa tidak hanya berperan dalam bidang kimia, tetapi juga sangat berguna dalam berbagai bidang keilmuan seperti kedokteran, biologi, dan arkeologi. Ini merupakan contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, siapa yang mengemukakan bahwa suatu zat bersifat asam dan basa? Teori asam dan basa yang umum digunakan: 1. Teori asam basa Arrhenius. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry. 3. Teori asam basa Lewis. 1. Teori asam basa Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+, sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang lebih luas tidak hanya terbatas pada senyawa asam dan basa dalam pelarutan air dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada basa donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam, aseptor proton. 3. Teori asam basa Lewis. Teori Lewis lebih umum daripada teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Asam Lewis adalah senyawa aseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Sifat asam basa terbagi menjadi 5. 1. Asam mempunyai rasa asam yang bersifat korosif, sedangkan basa mempunyai rasa pahit, terasa licin seperti sabun, dan dapat merusak kulit. 2. Larutan asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan larutan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 3. Larutan asam mempunyai pH kurang dari 7, sedangkan larutan basa mempunyai pH lebih dari 7. 4. Larutan asam basa merupakan larutan elektrolit karena dapat terurai menjadi ion-ion dalam pelarut air, sedangkan larutan basa merupakan larutan elektrolit karena dapat terurai menjadi ion-ionnya dalam pelarut air. 5. Larutan asam bereaksi dengan larutan basa membentuk garam, sedangkan larutan basa bereaksi dengan asam membentuk garam. Indikator asam basa. Sebagian zat tidak dapat dirasakan oleh lidah dan bersentuhan dengan kulit sehingga untuk mengetahui zat tersebut bersifat asam atau basa diperlukan media untuk suatu zat. Zat yang menunjukkan perubahan warna ketika dalam larutan asam atau basa secara umum disebut sebagai indikator. Terjadinya perubahan warna menunjukkan bahwa zat yang berperan sebagai indikator mengalami perubahan struktur dan muatan ketika berada dalam larutan asam atau larutan basa.
Dan soda bersifat netral karena memiliki warna kuning yang pekat. Air deterjen bersifat basah karena memiliki warna merah. Jika air buah bit dimasukkan ke dalam air lemon, cuka, soda, dan air mineral, baik asam maupun basa, tidak terjadi perubahan warna. Jika air buah bit dimasukkan ke air deterjen, maka akan mengalami perubahan warna ungu karena air deterjen memiliki sifat basah.
soda, lemon, asam karena memiliki perubahan warna yaitu merah. Sedangkan air mineral yaitu air netral karena tidak terjadi pertukaran warna tetapi bening. Sedangkan air deterjen merupakan basah karena warnanya sangat pekat. Sekian video praktek asam basa dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.